Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Dwi Kusdantoro Adi Saputro dengan NIM 20220082224. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana layout dari PT Krakatau Steel. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana layout dari PT Krakatau Steel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian layout perusahaan. Layout atau perencanaan layout adalah perencanaan pengaturan tata letak bangunan, tata ruang kerja, pengaturan letak berbagai mesin-mesin, dan peralatan yang berada di dalam bangunan yang diperlukan dalam proses produksi. Sedangkan tujuan dari perencanaan layout adalah meminimumkan biaya atau meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja. Mengenai sejarah PT Krakatau Steel. Krakatau Steel didirikan pada tanggal 31 Agustus 1970 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk membangun industri baja yang mandiri dan mengurangi ketergantungan pada impor baja. Krakatau Steel memulai konstruksi pabrik baja di Cilegon, Banten, Indonesia, yang kemudian menjadi pusat produksi utamanya. Proses pembangunan pabrik tersebut melibatkan banyak tenaga ahli dari berbagai negara. Krakatau Steel melakukan pembaruan teknologi secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk baja dan efisiensi produksi. Perusahaan juga menjalin berbagai kemitraan strategis dengan perusahaan baja dan pemasok bahan baku dari berbagai negara. Krakatau Steel memiliki peran kunci dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia seperti pembangunan jembatan, gedung pencakar langit, proyek energi, dan proyek lainnya yang memerlukan material baja. Sebagai salah satu produsen baja terbesar di Indonesia, Krakatau Steel terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya mengenai layout dari PT Krakatau Steel. Di sini ada ruang administratif dan manajemen. Jadi kantor pusat ini adalah area administratif di mana manajemen dan staf administratif bekerja, termasuk kantor manajer, keuangan, sumber daya manusia, dan departemen lainnya. Di dalamnya ada ruang rapat dan konferensi. Di sini area khusus untuk rapat, presentasi, dan diskusi antar tim atau manajemen. Berikutnya proses produksi baja, yang diawali dari pengambilan bahan baku. Proses dimulai dengan mengumpulkan bahan baku utama yang diperlukan untuk membuat baja. Bahan baku utama adalah biji besi yang diperoleh dari tambang. Selanjutnya ada pemurnian dan pengolahan bahan baku. Biji besi kemudian dimurnikan dan diolah untuk menghilangkan kotoran dan menghasilkan besi kasar. Proses ini melibatkan pemanggangan untuk menghilangkan unsur-unsur non-besi dan meningkatkan kandungan besi. Tahap peleburan. Besi kasar yang telah dihasilkan kemudian dilebur di dalam furnace pada suhu tinggi, biasanya dengan menggunakan kokas atau batu bara sebagai bahan bakar. Proses ini mengubah besi kasar menjadi baja cair. Tahap selanjutnya penggabungan dan pemrosesan lanjutan. Baja cair dari furnace dicampur dengan beberapa bahan tambahan seperti kapur, batu bara, dan oksigen untuk mengubah komposisi kimia dan menghilangkan sebagian karbon. Proses ini dapat dilakukan dalam konverter atau oven. Tahap berikutnya adalah pengecoran dan pembentukan. Setelah proses penggabungan, baja cair dapat dicor untuk membentuk bentuk awal produk baja atau dilebur untuk pembentukan lebih lanjut. Jika ingin dibentuk lebih lanjut, maka baja yang telah dicor atau dibentuk akan melalui serangkaian proses pengolahan tambahan seperti penempaan,
laminasi, atau pencetakan untuk mendapatkan bentuk dan dimensi akhir yang diinginkan. Tahap berikutnya adalah penggulungan dan pemotongan. Baja yang telah dikelola kemudian akan melalui proses penggulungan, di mana baja dicetak menjadi lembaran atau batangan dengan ketebalan dan lebar yang sesuai. Setelah itu, baja dipotong sesuai dengan panjang yang diinginkan. Berikutnya, pengerasan atau tempering. Tahap ini, beberapa baja mengalami proses pengerasan dengan memanaskan dan mendinginkan secara cepat untuk meningkatkan kekerasan dan sifat mekaniknya. Berikutnya ada tahap pengecatan dan penyelesaian. Baja yang sudah diolah kemudian dapat di-finishing, termasuk pengecatan dan perlakuan permukaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pengujian kualitas. Sebelum produk baja dikirim ke pasar, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa baja memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, termasuk uji kekuatan, uji impact, dan pengujian lainnya. Dan tahap terakhir adalah pengemasan dan pengiriman. Produk baja yang telah lulus uji kualitas akan dikemas dengan rapi dan siap untuk dikirim ke pelanggan atau proyek konstruksi. Kesimpulannya, layout perusahaan harus dirancang lebih efisien, sesuai dengan proses kerja, nyaman, fleksibel, optimal dalam pengelola ruang, aman, dan memfasilitasi kolaborasi demi produktivitas dan kesuksesan perusahaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyajikan video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.